Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, walaupun hari ini kita masih belum bisa bertatap muka satu dengan yang lain, tapi saya percaya itu tidak pernah mengurangi rasa syukur kita, semangat kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Amin. Ibadah kita akan dimulai. Sebelum ibadah kita dimulai, saya berikan waktu untuk salat teduh sejenak. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus begitu baik, penyertaannya begitu sempurna dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, begitu bangga memiliki Allah seperti-Mu Yesus. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan, selalu menyertai kami Bapak. Suka dan duka hidup kami Kau ada Tuhan Yesus. Di masa sulit seperti ini pun Kau selalu hadir Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Pujilah Engkau Tuhan. Walau Kami baik Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, hanya dekat Allahku. Haleluya Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hati.
Benar Tuhan Yesus, ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau selalu dekat dengan-Mu Tuhan Yesus, menikmati hadirat-Mu yang begitu indah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh indah dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, setiap kami ada saat ini Tuhan Yesus, itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan Yesus, tapi itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus, karena kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, jangan pernah tinggalkan kami ya Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Di pagi hari ini yang indah ini ya Bapa, kami umat-Mu Tuhan berkumpul Tuhan Yesus di setiap rumah kami ya Bapa, dalam kami beribadah memuji muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, kami masih terpisah dengan jarak, tapi yang kami tahu Tuhan Yesus, hati kami satu Tuhan, dalam kami memuji muliakan nama-Mu Tuhan Yesus, dalam kami melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang berkati setiap rumah-rumah kami ya Bapa, penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Kami tolak setiap kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada-Mu Tuhan Yesus, yang ingin mengganggu konsentrasi kami ya Bapa. Kami tolak, kami hancurkan kuasa yang di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa-Mu Tuhan yang memenuhi setiap rumah-rumah kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Bukan Kau yang mengambil alih ibadah ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kau ambil alih setiap pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian tanpa terkecuali Tuhan Yesus. Biar pelayanan kami sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus, biar kami layak Tuhan Yesus dalam kami melayani memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, beracaralah Tuhan pada ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Masih semangat memuji muliakan nama Tuhan, amin. Amin. Kita percaya melewati hari demi hari hanya Tuhan Yesus yang kita andalkan dalam menghadapi segala sesuatu. Amin. Dialah sumber kekuatan kita, dialah benteng hidup kita Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita mau katakan, Allah sumber kuatku.
Puji nama Tuhan. Masih bersemangat puji muliakan nama Tuhan? Masih. Puji nama Tuhan. Kita percaya ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus kita. Setiap apapun yang kita hadapi, kalau kita bersandar pada Tuhan Yesus, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya kita pasti menerima jawaban terbaik daripada Tuhan. Amin. Bersama-sama mau katakan, ada kuasa dalam nama Yesus.
kuasa dalam nama Tuhan Yesus kita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita yang terbaik untuk ditaburi benih firman Tuhan. Biar firman yang datang itu gak berlalu gitu aja, tapi sungguh-sungguh kita menjadi pelaku-pelaku firman. Firman itu sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami, dan orang-orang sekitar kita boleh merasakan buah dari firman itu. Haleluya Yesus. Siapkan hati kami yang terbaik. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu setia dalam hidup kami. Kau selalu menemani kami Tuhan, tak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kau angkat pujian. Kau Allah kami yang setia Tuhan. Tuhan.
Engkau adalah Allah kami yang setia Tuhan. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Dalam kondisi apapun Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami pegang setiap janji-Mu Tuhan. Kami rasakan setiap kasih dan setia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa atas setiap pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, inilah pujian kami, inilah sembah kami Tuhan. Kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan semuanya menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, sebentar Tuhan kami mau datang Tuhan Yesus. Lebih lagi Bapa, kami akan mendengar Tuhan kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan, suci kuduskan setiap kami tanpa terkecuali. Kau urapi setiap rumah-rumah Tuhan tempat kami ibadah Bapa. Pikirannya Tuhan, kuasa roh Allah turun Tuhan ke setiap rumah yang ada Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, kami persiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan Yesus, telinga kami Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar setiap firman yang datang tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi firman ini menjadi kekuatan lebih lagi Tuhan dalam kami menghadapi situasi saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau juga berkati Tuhan, Kau urapi Bapa. Bapak Gembala kami akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Sembunyikan Tuhan hamba-Mu di belakang salib-Mu Bapa. Urapi Tuhan Yesus hatinya Bapa. Urapi perkataannya Bapa. Biar setiap apa yang keluar, apa yang disampaikan, itu semua berasal dari kedalaman hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, kami menyatukan setiap roh kami Bapa. Kami mau usir Tuhan, kami mau tangkap Tuhan, kami mau patahkan di dalam nama Yesus setiap kuasa yang tidak berasal daripada-Mu, yang mau mengganggu Tuhan jalannya ibadah ini, yang mau mengganggu kami dalam mendengarkan firman-Mu. Kami tolak, kami tangkap di dalam nama Yesus. Kau keluar dari setiap rumah-rumah jemaat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan siap Tuhan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ada hambanya dipersilahkan. Puji Tuhan. Shalom. 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 Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita beribadah dan kembali berkesempatan ibadah ini kita menerima firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang akan kembali menjadi makanan bagi jiwa kita, bekal bagi kehidupan kita sebagai pedoman dan terang pada jalan kita, pelita pada kaki kita. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa firman Tuhan itu dalam banyak hal yang kita bisa jelaskan dalam hubungan hidup kita yang dipanggil oleh Tuhan hidup dalam anugerah Tuhan. Tapi antaranya adalah bahwa firman Tuhan itu adalah roti hidup. Bukan dari roti saja manusia hidup, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan oke, puji Tuhan, kita masih beribadah di rumah masing-masing untuk jemaat. Kami pelayan-pelayan saja yang ada di gereja pada saat ini yang menyelenggarakan ibadah ini. Tapi kemudian kita berharap agar secepatnya kita dapat kembali bersama-sama beribadah di Ka'bah Tuhan. Saya langsung saja kita sampai pada renungan firman Tuhan kesempatan ibadah ini. Saya menyampaikan firman Tuhan bersama tentang setia. Firman Tuhan bagi kita bersama tentang setia. Setia itu mencakup banyak bidang kehidupan. Tapi kemudian setia pada kesempatan ini adalah tentang setia melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi bahwa setia yang menjadi tema firman Tuhan pada saat ini adalah tentang setia melakukan kehendak Tuhan. Kita membaca pembacaan bertitik tolak dari Ulangan pasal 5 ayat 1. Kitab Ulangan pasal 5 ayat 1. Kita perhatikan ayat ini. Saya bacakan bagi kita semua. Dan ayat ini berbunyi sebagai berikut. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini ku perdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya
dan melakukannya dengan setia. Sekali lagi, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Pada ayat ini, pada kata terakhir ayat ini adalah kata setia. Dan berdasarkan kata setia pada ayat ini, kita buat tema, dapatkan tema firman Tuhan pada kesempatan ibadah ini. Dan oke, puji Tuhan, ini firman Tuhan terjadi pada saat Musa sebagai pemimpin umat Israel berada di Gunung Sinai atau Gunung Horeb, di mana pada pasal 5 ini kita bisa melihat kalau lanjutannya itu adalah tentang 10 hukum Allah dari sana dan peraturan-peraturan yang lain selanjutnya. Itu ada di pasal 5 ini. Dan kemudian kita membaca tentang hal ini adalah tentang Musa dan orang-orang Israel. Saya telah banyak memberitahu kita bahwa ayat-ayat firman Tuhan yang disampaikan seperti ini, apakah itu melalui Musa dan kepada orang Israel, tetapi kemudian ini adalah bagian kita juga, ini adalah untuk kita. Tinggal kemudian dalam hal penerapannya, aplikasinya, tinggal kita sesuaikan. Kalau Israel itu hukum Taurat, kita Injil. Dan apa yang kita baca ini tentang ayat ini adalah kemudian pesan secara universal bagi seluruh umat Tuhan yang pernah hidup di dunia ini, termasuk generasi kita ini. Pesan yang tersampaikan melalui ayat ini bahwa betapa pentingnya seseorang setia melakukan kehendak Tuhan. Maksud dan kemauan Tuhan yang disampaikan oleh firman-Nya. Orang yang setia dalam melakukan kehendak Tuhan, seseorang bisa menguji dirinya sendiri. Tapi kemudian suruh kasih cukup banyak yang menjadi tidak setia pada Tuhan dalam melakukan kehendak-Nya. Ada tantangan-tantangan tersendiri yang menjadi berat bagi seorang, padahal yang dilakukan kehendak Tuhan. Pada satu ketika bahwa seorang rasul mengatakan bahwa kehendak Tuhan itu tidak berat. Yesus sendiri juga menyatakan seperti itu. Kuk yang kupasang itu ringan rasanya. Belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan hati, sehingga kamu akan mendapat ketenangan. Tapi begitu banyak orang menjadikan itu suatu hal yang berat. Dan tinggal kita ingat, kalau kemudian kita telah sekian lama kenal Tuhan, kita sudah tahu hal-hal apa yang kemudian yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Nanti kita akan melihat juga pada poin-poin yang sudah siap disampaikan kepada kita semua pada saat ini, pada poin sampai ketiga. Nah, oke, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Kemudian, apakah kita sudah setia melakukan kehendak Tuhan? Kalau bisa, saya mau memberi saudara waktu untuk merenung sejenak. Jemaat GBI El Shaddai, umat-umat Tuhan yang ada dalam pelayanan Gereja Betel Indonesia Jemaat El Shaddai Bekasi ini, atau katakanlah setelah waktu ini, atau bisa saja memang sekarang, sejenak, singkat, kita bisa mengingat siapa kita di hadapan Tuhan. Apakah kita pribadi lepas pribadi sudah setia melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Renungan firman Tuhan misalnya akan memberikan gambaran kepada kita betapa berbahagianya orang yang setia melakukan kehendak Tuhan. Dimulainya pada saat panen, lebih lagi tetap setia, dan kemudian setia seumur hidup, bahagia dalam Tuhan. Apakah kita sudah setia melakukan kehendak Tuhan? Masing-masing tahu sendiri pasti. Kalau belum, respon firman Tuhan. Waktu masih ada kesempatan, belum terlambat untuk menjadikan firman Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita.
Kemudian agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan, agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan, kita mulai dengan poin-poinnya kita. Poin pertama, saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, berdasarkan ayat yang kita sudah baca tadi, poin pertama adalah berkumpul. Poin pertama adalah berkumpul. Karena pada ayat ini dikatakan seperti ini kan, maka Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berbicara kepada mereka. Wah, ini berkumpul Pak Pendeta. Sekarang kan PPKM, tidak boleh ngumpul-ngumpul. Lebih dari 3 orang saja nongkrong, itu udah mesti dibubarkan. Itu baik, saudara kasih. Itu baik. Dan memang kita mengikuti itu saat ini. Kebijaksanaan dari pemerintah. Kita bersyukur bahwa kita punya pemerintah yang bijaksana. Pemerintah yang kemudian kita mesti mengikutinya, karena pemerintah kita adalah pemerintah yang bukan melarang kita untuk menyembah Tuhan, bukan melarang kita untuk beribadah. Tetapi karena situasi dan kondisi sekarang, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan untuk jangan berkumpul dulu. Dan itu hal yang tidak salah, itu sangat baik. Kalau yang berkumpul itu semua umumnya imannya memang hebat di hadapan Allah, maka tidak akan muncul permasalahan-permasalahan yang terkonfirmasi COVID-19. Tetapi karena iman ini kan tidak semua sama. Ada orang beriman tapi tidak saleh. Nah itu dia juga lagi kan, seperti yang saya sudah pernah sampaikan. Ada orang benar-benar percaya Tuhan, yakin benar, tapi ya ada permasalahan dalam kehidupan. Dan bukan yang seperti ini akan melihat kemuliaan Allah. Dia bisa terlindungi, terproteksi dan aman dengan hal-hal apa yang sedang terjadi di akhir zaman ini, termasuk COVID-19. Kita memang tidak bisa berkumpul secara bersama saat ini tatap muka. Kita mengikuti anjuran, tetapi berkumpul dalam alam roh itu tidak ada yang membatasi kita. Kalau pada jam 10 dianjurkan untuk beribadah, kalaupun kita beribadah online, semua jemaat harusnya mengikuti jam 10. Bukan seenaknya pilih-pilih jam. Bersehati, bersepikir, berseru bersama-sama. Karena kalau kita lakukan hal-hal yang lain, itu buahnya di alam roh itu berlangsungnya berbeda, dan buahnya yang tidak benar dalam kebersamaan kita. Kalau saja kita berkumpul di gereja, kita dianjurkan untuk tidak terlambat. Masakan kalaupun di rumah kita tidak bisa kondisikan waktu kita, semua pada pukul 10 ikut ibadah. Itulah perkumpulan kita. Memang kita bisa tidak berkumpul tatap muka, tetapi berkumpul di alam roh. Roh kita nyatu menyembah Allah pada waktu yang sama, menjadi satu kekuatan yang luar biasa di dunia ini untuk menggetarkan kuasa-kuasa gelap yang menudungi kehidupan bangsa-bangsa, kehidupan wilayah kita. Persekutuan kita itu bisa membuat dampak rohani yang hebat di alam roh. Terjadi pergeseran-pergeseran, atmosfer menjadi berbeda. Tadinya atmosfer gelap, penuh ketakutan dan sebagainya, menjadi tidak ada ketakutan. Karena secerca cahaya di tengah-tengah kabut itu masuk. Seperti yang saya sampaikan minggu kemarin, berkumpul. Jadi apakah kita sudah melakukan ini? Mari kita penuhi. Masih berlangsung beribadah di rumah masing-masing. Beribadahlah pada pukul 10. Berserohlah kita di sana. Bersewaktulah kita di sana. Jangan kemudian berpikir aku tidur dulu, entar aja, aku tidur dulu. Yang lain aja dulu. Dan hal-hal yang lain yang tidak mesti saya sebutkan dari mimbar ini.
Kemudian saudara bahwa apakah kita sudah melakukan ini? Semoga minggu ini kita semua sehati sepikir, seroh, dan kita berjumpa di alam roh dalam memuliakan Allah. Di hadirat Tuhan kita memuliakan Allah. Hadirat Tuhan itu adalah hadirat yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita merasakan hadiratnya di sini. Dia ada di Ka'bah Tuhan dengan pelayan-pelayan yang melayani Tuhan menyelenggarakan ibadah. Dia ada di setiap rumah umat Tuhan yang ikut beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Kesempatan untuk ini tidak selalu bisa. Makanya kalau kita berkumpul ini kita harus diingatkan, saudara. Benar-benar harus diingatkan. Waktu sebelum pembatasan seperti ini sudah diingatkan. Sebelum masuk gelombang pertama sudah diingatkan. Janganlah kamu menjauhkan diri dari persekutuan ibadah bersama-sama seperti yang dibiasakan banyak orang. Tetapi adalah kamu semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, kemudian kita masuk gelombang pertama. Terkejut kan? Ternyata tidak semua waktu itu sama. Waktu kemudian selesai gelombang pertama, kita dimulaikan kembali beribadah, berkumpul bersama-sama dalam persekutuan ibadah bersama-sama. Tetap aja juga ada yang tidak menghargai waktu beribadah bersama-sama. Nah, muncul lagi lah gelombang kedua. Dan kemudian kita dalam kondisi ini lagi tidak bisa beribadah bersama-sama dalam satu ruangan. Ya memang ada mungkin yang memang sukanya seperti itu. Bagus ini mungkin keterusan aja supaya ya memang ya ibadahnya lebih gampang rasanya. Sambil makan nonton, udahlah udah ngikutin, udah nggak ibadah. Karena ada yang nggak nyanyi di situ. Ada yang nggak ikut nyanyi, bisa aja dia cuma nonton. Kalau cuma nonton mah banyak itu yang di share-share itu dari banyak pelayanan. Ambil maknanya, sejatinya beribadah. Kalaupun dalam pembatasan, dunia boleh buat pembatasan memang baik seperti pemerintah kita lakukan. Tetapi mengenai hadirat Allah bisa turun, tidak ada yang bisa membatasi itu. Kalau kita mau beribadah bersungguh, kalaupun kita memang dengan ibadah online. Sebab itu hargai kesempatan saat itu ada. Hargai kesempatan saat itu ada. Kalau sampai kita bisa leluasa lagi, kita berharap ini tidak akan diperpanjang lagi PPKM. Puji Tuhan untuk RW 16 ini, di mana gereja kita berada. Seminggu berjalan ini seperti seminggu sebelumnya, tidak ada lagi yang menyatakan positif, terkonfirmasi positif COVID-19. Dan semoga itu akan berlaku di semua wilayah dan semua daerah di tanah air kita yang tercinta ini. Sebab itu hargai kesempatan saat itu ada. Kalau sampai kita diberi keleluasaan lagi, Tuhan sudah tidak lama lagi datang. Waktu sudah sempit. Berapa tahun lagi kita bisa beribadah leluasa? Berapa tahun? Berapa bulan? Berapa minggu? Bisa dijumlahin kalau 5 tahun, kalau 10 tahun, kalau 15 tahun. Masih panjang Pak Pendeta, 15 tahun. Masih panjang. Kalau saya masih mau 100 tahun juga bebas beribadah, dan saya bisa punya kesempatan hidup 100 tahun, saya akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Saya telah berada dalam pelayanan 25 tahun, dan semangat saya tidak pernah kendor. Saya jaga stamina saya jaga kerinduan saya dengan Tuhan. Dan setiap kesempatan beribadah, saya lakukan ibadah saya sebaik mungkin. Sebab itu hargai kesempatan saat itu ada. Untuk umat-umat Tuhan yang ada dalam pelayanan Gereja Betel Indonesia Jemaat El Shaddai Bekasi, sampai kesempatan itu masih kita dileluaskan untuk beribadah. Yang selama ini tidak aktif beribadah bertobat dan datang ke Ka'bah Tuhan. Tidak semua waktu itu sama.
ini tidak selalu bisa bagi kita seperti pada saat ini. Itu poin pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang berkumpul. Kita bisa terbatas secara fisik untuk berkumpul saja, tapi di dalam alam roh kita tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Poin kedua, kehendak Tuhan diperdengarkan. Mau pembatasan seperti sekarang, mau kemudian kita leluasa kembali, kehendak Tuhan diperdengarkan. Karena ada pada ayat tadi ya. Jadi Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu. Jadi kehendak Tuhan diperdengarkan. Saudara kasih, apakah kita sudah mendengarkan kehendak Tuhan? Berapa lama kita telah ikut mengenal Yesus, mengenal Tuhan? Berapa lama Anda telah berada dalam pelayanan Gereja Betel Indonesia, Jemaat El Shaddai Bekasi? Apakah Anda telah berada dalam pelayanan ini 5 tahun? Apakah Anda telah pernah mendengarkan tentang kehendak Tuhan? 2 tahun lalu diseminarkan tentang segala hal, tentang ibadah, tentang perilaku, tentang adat istiadat, tentang perkawinan Kristen, tentang persembahan. Semua disampaikan, kita bahas tuntas pada seminar 2 tahun yang lalu. Tentang hakikat-hakikat asas keselamatan, tentang percaya, tentang bertobat, tentang dibaptis, tentang hidup dalam roh. Kita bahas semua pada waktu itu. Dan itu semua adalah cakupan tentang kehendak Tuhan. Selalu disampaikan tentang kehendak Tuhan dan berusaha disampaikan selengkap-lengkapnya dalam pelayanan ini. Mimbar ini adalah Injil sepenuh. Mimbar ini adalah pemberitaan Injil sepenuh. Tidak ada yang ditutup-tutupi melalui mimbar ini. Tidak ada yang dikurang-kurangi dan tidak ada yang dilebih-lebihkan melalui mimbar ini. Kehendak Tuhan diperdengarkan dan dipelajari, bahkan didengar dan dipelajari. Kita akan tahu kenapa ayat ini memakai kata seperti itu. Apakah kita sudah mendengarkan dan mempelajarinya? Nah itu dia. Apakah kita sudah mendengarkan dan mempelajarinya? Jadi kalau di Perjanjian Lama, kenapa ada binatang yang dihalalkan dan diharamkan? Binatang yang dihalalkan adalah binatang yang berkuku belah dan memamah biak. Binatang yang dihalalkan adalah binatang yang berkuku belah dan memamah biak. Kenapa memamah biak? Yang diambil. Maksudnya jadilah itu seperti manusia, kalau dengar tidak dengar saja, tapi merenung-renungkannya. Dikunyah lagi, dikunyah lagi, dikunyah lagi. Itu kan sapi itu kan gitu. Dia makan rumput ditelan. Tapi kemudian pada saat mana dia ngaso, kelihatannya ngaso di bawah pohon atau di atas rumput itu sendiri, sudah lihat dia mulai bergerak-gerak mulutnya. Kenapa? Jadi itu dia mengeluarkan yang dari tampungannya dan dikunyah kembali. Tadinya dia nampung aja, dia makan itu nampung aja. Tapi kemudian dia mulai dikunyah kembali. Memamah biak namanya. Memamah biak. Nah, seperti itulah yang dimaksudkan Tuhan firman Tuhan. Kemudian memang bukan diatur seperti Israel atau kita berdasarkan hukum Taurat. Mana yang halal dan mana yang haram. Tapi ada pempelajarannya dari sana. Yang memamah biak itu tidak sekedar dengar, tetapi kemudian merenung-renungkannya. Teliti firman Tuhan itu, pertimbangkan dan ambil keputusan. Renungkan, merenung-renungkan. Wah, ini benar, firman Tuhan benar. Nah, ambil keputusan, terima itu secara pribadi dan lakukan itu. Buat tindakan. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi kehendak Tuhan diperdengarkan dan dipelajari. Apakah kita sudah mendengarkan dan mempelajarinya? Pastikan mempelajarinya sampai kepada pengalaman.
Cuma sekedar tahu, oh itu benar, tapi tidak dilakukan. Ada yang tahu benar, tapi justru menganjurkan yang lainnya melakukan kesalahan. Tahu benar, tapi menganjurkan yang lain, membolehkan yang lain melakukan kesalahan. Kalau tahu benar, sendiri lakukan kebenaran dan anjurkan yang lain melakukan kebenaran. Dan kemudian tentang, karena ini kan konteksnya kesetiaan dalam melakukan kehendak Tuhan. Jadi suruh ngasih, pastikan mempelajarinya, tidak sekedar mendengarkannya, tetapi mempelajarinya sampai kepada pengalaman. Jangan sekedar tahu dari pengetahuan pikiran. Orang Farisi itu cuma sekedar banyak tahu. Makanya istilah mereka ibarat kuburan, kelihatan yang bagus berlabur putih, dicat putih yang bagus, tapi dalamnya rusak. Hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam kuburan itu. Kondisi bicara kondisi ya saudara, bukan hal yang lain. Kondisi yang ada di dalam kuburan itu adalah hal yang kita tidak mau bukakan kuburan itu. Itu orang Farisi. Nah itu yang pertama, jangan kita sekedar tahu. Makanya kita suka diajarkan, kita dengarkan firman Tuhan atau kita baca firman Tuhan yang tadinya logos, dan biarlah itu kemudian masuk seperti makanan kita makan, dan itu kemudian menjadi darah daging, menjadi rema dalam kehidupan kita. Itu poin kedua. Poin yang ketiga, suruh kasih. Kalau ada ternyata seperti itu, yang saya tahu kan jemaat GBL Sadai sudah diajar-ajarkan. Kita ingat gak waktu sebelum kita melakukan seminar kemarin, salah satu deklarasi yang harus kita buat itu apa? Siap, taat, setia. Siap, tanggap, taat, setia. Itu dulu dua deklarasi ya. Satu, siap tanggap. Dua, taat, setia. Dan apakah kemudian ini memang kita sudah lakukan? Apakah hal ini kita sudah lakukan? Puji Tuhan kalau kita sudah sampai pada semangat sejatinya mengenai hal itu. Semangat sejatinya kita mengenai hal itu. Ya oke, lakukanlah dengan setia. Lakukanlah dengan setia. Jadi diperdengarkan, pelajari dan lakukanlah dengan setia. Lakukanlah dengan setia. Maka baiklah keadaanmu pasti. Amin. Amin. Maka baiklah keadaanmu, karena seorang yang saya katakan awal setia satu hari aja, dia pasti udah petik buahnya. Setia 2 hari dan pasti petik buahnya. Dia setia 1 minggu, dia pasti petik buahnya. Amin. Tantangan bagi manusia akhir zaman, apakah mampu setia 1 hari? Apakah mampu setia 2 hari? Apakah mampu setia 1 minggu? Apakah mampu setia 1 bulan? Apakah mampu setia 1 tahun? Apakah mampu setia 10 tahun? Sehingga ada yang buat gagasan. Jangan dipikirkan 10 tahun setia. Waduh, 10 tahun loh, panjang. Pikirkan saja dan berjuang setia 1 hari. Setia setiap hari. 10 tahun itu tercapai. Amin. 10 tahun itu menjadi ringan. Tidak usah disebut-sebutkan 10 tahun. Tapi enggak juga. Kalau jiwanya kuat dalam Tuhan, jangankan 10 tahun. Jangankan 10 tahun. 300 tahun pun seperti Henok. 300 tahun pun seperti Henok. Dia tetap menggunakan waktu setia bergaul dengan Allah, setia beribadah kepada Allah, setia melakukan kehendak Allah. Angkat hidup-hidup. Kita nggak ada lagi yang bisa hidup 300 tahun ya. Ya udah, nggak usahlah kita berpikir bahwa kita nantinya
Kita setianya berapa lama untuk diangkat hidup-hidup seperti Henok? Nggak capek kita, tapi ada kesempatan. Kalau kita setia, kita memang akan diangkat hidup-hidup. Nggak mesti 300 tahun justru. Karena Tuhan datang. Kalau kita setia, kita diangkat hidup-hidup. Kata-katanya setia sampai akhir. Nah, oke. Maka baiklah keadaanmu. Mari kita baca betapa baiknya keadaan yang setia melakukan kehendak Tuhan, hubungannya dengan firman Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 23. Mazmur pasal 1 ayat 23. Mazmur pasal 1 ayat 1 ayat 1 dan ayat 3. Ayat 2 dan ayat 3. Bukan 23 ya. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Ayat ini berbunyi sebagai berikut. Tetapi kesukaannya siapa dia? Yang kesukaannya. Tetapi yang kesukaannya ininya. Ini ayat pribadi. Siapa ini? Oh, ini kali Clara ya. Clara ini. Ini kali Angel ya, Brenda ya, semuanya yang ada di sini, semua batu-batu dalam Brenda ini ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya sebenarnya hampir mau bicara saya khusus tentang daun yang tidak layu ini. Bukan untuk menyombongkan diri, dijauhkan Tuhan. Kami hamba Tuhan telah melewati begitu banyak tahapan, melewati pandemi ini. Tetapi kemudian apakah kami tetap terlihat hijau atau kami layu? Terlihat tetap subur atau layu? Mengiring Tuhan, percaya pada Allah, setia pada Allah itu tidak pernah mengecewakan. Dia sudah berjanji dan Allah yang berjanji itu dan Allah yang menyatakan firman-Nya adalah Allah yang bertanggung jawab. Ini adalah masa kekeringan, masa padang gurun yang saya katakan. Tetapi apakah saya tetap subur? Apakah daun saya tetap hijau? Kalau menurut saya, terserah penilaian orang. Tapi itu faktanya yang saya nikmati, bahwa daun saya tetap subur dan hijau. Yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Tuhan gak berubah. Gak berubah dari perkataannya. Sebagaimana Tuhan, seperti itu firman-Nya. Tidak berubah, sama-sama tidak berubah. Tuhan bukan akan berkata, oh, itu karena perkataanku dulu, sekarang beda. Sekarang beda. Tidak. Tuhan yang sama, seperti firman-Nya. Yang sama-sama tidak berubah. Janjinya tetap sama. Janjinya telah teruji. Seperti emas yang teruji melalui api, seperti perak yang teruji melalui api. Itulah janji Allah. Berbahagialah orang yang hidup berdasarkan jaminan-jaminanlah dari janji-janji Allah. Allah tidak pernah berbohong. Allah tidak pernah ingkari janjinya. Itu ayat tadi ya. Kita bacakan tentang satu pribadi sebagai contoh. Banyak sekali contoh, tapi kemudian kita tidak bisa ambil semua. Kita tahu bahwa teladan utama kita adalah Yesus. Yesus kita yang kita percayai, dia adalah guru kita, guru sejati kita, guru besar kita, maha besar, dan dia adalah segala yang bagi kita. Kita baca ini sebagai contoh. Saya ambil 2 contoh saja. 1 Samuel pasal 3 ayat 19. Ini tentang Samuel. 1 Samuel pasal 3 ayat 19 ayat ini berbunyi sebagai berikut. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur.
Saya bicara tentang janji Allah pada beberapa minggu yang lalu. Kalau sampai janji Allah itu tidak dapatkan dan disimpan di dalam hati roh, itu seperti benih, ya, seperti benih yang kemudian itu dikandung di rahim, saudara kasih, dan waktunya itu akan realitanya akan menjadi kehidupan pada waktunya. Dimunculkan ya tadi. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Yang langsung bilang. Tidak ada satupun dari firman yang dibiarkannya gugur. Saya tantang seluruh umat Tuhan dalam pelayanan gereja Bethel Jemaat El-Shaddai. Sebanyak apa kehendak Allah yang kau telah dengarkan? Sebanyak berapa banyak kehendak Allah yang kau telah dengarkan? Terlalu banyakkah? Terlalu banyakkah kehendak Allah yang kau telah dengarkan? Sesungguhnya saudara, banding Israel dengan kita itu berbanding jauh sekali banyaknya. Tidak banyak yang Tuhan minta dari kita untuk dilakukan. Sudah tercakup kita bisa hidup suci di hadapannya. Sudah bisa hidup dengan iman di hadapannya. Tidak banyak saudara. Percaya, bertobat, baptis, selamat. Hidup dengan kebaikan, hidup dengan kesalehan, jangan buat kejahatan. Udah kan? Ya kalau mau diberkati, lakukan kehendak Tuhan. Ada yang diatur di sana. Lakukan kehendak Tuhan. Supaya tingkap-tingkap langit dibuka dan belalang-belalang pelahap dijauhkan. Kita ada bahas itu 2 tahun yang lalu. Supaya belalang-belalang pelahap itu dijauhkan. Dan sesungguhnya saya bisa melihat orang-orang yang setia diberkati oleh Tuhan. Coba kita lihat, coba kita menghitung berapa banyak kehendak Tuhan yang Tuhan tuntut dari kita untuk dilakukan. Sesungguhnya mau diurut tidak banyak loh saudara. Ya memang akan mencakupkan, jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya. Kelihatannya banyak, tapi kan enggak. Kalau memang kita semua buat tidak mau untuk bukan kehendak Tuhan, cuma satu. Saudara tahu kehendak Allah itu cuma satu. Siap melakukan. Selesai. Kehendak Allah cuma satu. Siap melakukan. Selesai. Taat dan setia. Selesai. Yang bukan kehendak Tuhan kan cuma satu. Jangan dilakukan. Selesai. Yang bukan kehendak Tuhan jangan dilakukan. Selesai. Gak banyak. Jalani kayaknya kita gak mikir-mikir. Kok jalani hari itu? Waduh. Enggak. Jalanin aja. Kalau kita sudah mengetahui firman Tuhan, kontrol firman Tuhan, kontrol kita. Kita tahu apa yang kita boleh lakukan, apa yang tidak. Udah selesai. Ya oke, saudara ya. Dan kemudian kita perhatikan Samuel. Tidak ada satupun dari firman yang dibiarkannya gugur. Tapi kemudian saya ingatkan tadi berapa banyak kehendak Tuhan menyatakan buat kita. Walaupun memang kita bisa membaca, memang kelihatannya banyak. Tapi saya satukan kayak tadi. Oke, sekian. Tapi apakah kemudian ada firman Tuhan yang kita mesti biarkan gugur? Jangan, saudara, enggak sih. Kalau mau melihat keluar biasa Allah, jangan biarkan satu kehendak pun dan satu firman Tuhan itu gugur dari kita. Jadi sudah tahu kan yang namanya wanita keguguran ya? Tadinya mengandung tapi keguguran. Itu kan ironis, saudara. Wanita mengandung, udah ngarap-ngarapin, taunya keguguran. Ironis. Bayangkan kalau setiap orang membiarkan firman Tuhan gugur dari hidupnya. Ironis. Bahkan tragis. Karena Yakobus mengatakan pribadi yang seperti ini adalah seorang yang menipu, bukan orang yang ditipu, tapi dirinya sendiri yang ditipu. Orang yang berbahagia, yang kemudian pada rancangan yang benar seorang berbahagia. Kalau seorang mengandung firman Tuhan, sampai itu dilahirkan pada kenyataan, betapa berbahagianya orang itu. Dan yang saya tahu, orang yang benar kepribadian di hadapan Tuhan, baru dia dengar firman Tuhan, dia udah bahagia. Dia baru dengar firman Tuhan, dia udah bahagia. Dan dia tahu, simpan firman Tuhan dalam hatinya. Dan menunggu kenyataan itu terjadi. Dia menunggu buah firman Tuhan itu. Dia dapatkan. Dan dia petik dan nikmati.
Itu Samuel. Mungkin orang berkata, wah ini Pak Pendeta ini kan masa sulit ini. Ini kan masa sulit Pak Pendeta. Kehendak Tuhan yang mana yang kemudian masa sulit tidak bisa kita lakukan? Kalau itu tentang berkorban, kita baca. Jadi ini cuma perbandingan. Saya pakai tentang berkorban ini untuk menjadi ukuran, karena hal-hal yang lain kan itu bukan sifatnya berkorban. Yang berkorban aja pada masa sulit, toh dia bisa mampu melakukan. Dia bisa mampu melakukan. Apalagi pada hal yang bukan sifatnya berkorban, pengorbanan. Lakukan saja, sekedar melakukan. Seperti apa? 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat 14. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat 14. Ini ayatnya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Lanjut. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, perhatikan ini, dan ketahuilah kepada siapa? Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu dia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Tahan ya, sampai di sini. Memang itu segala sesuatu itu kalau kita itu berangkat dengan hidup dalam kontrol Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Kenapa tiba-tiba si ibu janda ini ada di pintu gerbang, dekat pintu gerbang? Biasanya kan kita sudah bingung mau nyari kemana, mau nanya ke siapa, nanti sampai sana kita nanya. Enggak, ini udah ada di situ dia. Waktu 2 malaikat Tuhan turun ke Sodom dan Gomora, gak mesti jauh-jauh mereka mencari Lot. Lot udah memang di gerbang. Tidak ada yang kebetulan. Kalau bersama Tuhan, dalam kontrol Tuhan, semua dari diatur. Semua dari diatur. Ya ada kesaksian, banyak kesaksian, tapi tak mesti disampaikan di sini mengenai kesaksian-kesaksian itu. Karena waktu. Ya oke. Perempuan itu, pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru pada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup sesungguhnya, tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat yang terakhir. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Apa yang kita dapat dari sini? Ini ukurannya, saya bilang, saya pakai ini sebagai ukuran. Ini pengorbanan. Dan luar biasa berkorban sih, ibu janda dan anaknya. Ini tega banget yang ini. Udah tahu ibu janda seperti itu. Tapi banyakkan orang tidak tahu dan tidak mengerti. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Memang banyakkan kan padahal pada ukuran-ukuran masih pada tingkat kesejahteraan yang hebat, tapi untuk berkorban susah. Apalagi pada masa ini. Apalagi pada masa ini sulit untuk berkorban, banyak hitungannya. Ibu janda tinggal
mesti khawatirkan hidupnya. Memang dia sudah diperintahkan Tuhan ternyata. Aku telah perintahkan seorang ibu janda pergi ke sana untuk memberi makan kepadamu. Dan ibu janda taat pada kehendak Tuhan. Dan sudah bisa melihat bagaimana kemudian dinyatakan gak habis itu tepung di tempayan, gak habisnya kamu sampai turun hujan. Maksudnya kehidupan baru dimulai, kemakmuran baru itu dimulai. Hujan di sini jangan pikir nanti turun hujan. Hujan apa itu? Hujan natural alam di sana baru kemudian diberkati. Enggak, bukan seperti itu maksud firman Tuhan. Tetapi kemudian sampai turun hujan. Jadi tidak habis tepung di tempayan, minyak dalam guli-guli, sampai Tuhan memberikan berkat selanjutnya. Dan Elia dipelihara. Aku telah perintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Banyak masih ada di tingkat kesejahteraan masih biasa. Kecuali kalau umat-umat Tuhan yang kemudian memang sangat terdampak saat ini, suruh kasih, ya Tuhan pun maklum dengan kondisi saudara. Tapi kemudian begitu banyak siapa kemudian umat-umat Tuhan main hitung-hitungan dan takut untuk melakukan kehendak Tuhan. Suruh kasih. Inilah yang kemudian ini masih bagian dari konteks aku khawatir aku datang. Jangan-jangan aku tidak menemukan iman di bumi. Jangan-jangan. Kalau aku lakukan ini, kalau aku lakukan itu, kalau aku lakukan seperti itu, waduh, nanti aku bagaimana? Itu dia. Ibu janda dan anaknya. Wajarnya tinggal itu selesai mati. Gak ada siapa yang bisa nolong. Semua orang dalam keadaan susah, dalam keadaan kelaparan. Siapa yang bisa nolong? Tapi oke, ini gambaran, ini ukuran. Saya sengaja ambil ini sebagai ukuran. Bukan saya, tapi Tuhan mau memberi kita ukuran. Tuhan mau memberi kita ukuran. Saudara, percayalah kepada Allah. Kalau Allah berfirman, kalau itu tentang kehendak Tuhan untuk melakukan sesuatu, itu tentang pengorbanan, lakukan. Kau akan melihat bagaimana Allah sanggup melipat gandakan. Katakan amin. Dan lain-lain. Banyak. Tetapi kemudian yang terutama teladan kita adalah Yesus. Apa katanya? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu saja yang jadi. Amin. Bukan kehendakku ya Bapa yang jadi, tapi kehendakmu sajalah yang jadi. Harus begitu. Suruh ngasih dalam kondisi apapun, Bapak Ibu suruh sekalian, dalam kondisi apapun, kalau firman Allah kita perlu berlaku, firman Allah disampaikan kita lakukan. Jangan dedek aling-aling, lakukan. Kau akan melihat Tuhan dalam semua aspek hidup dalam semua aspek hidup kita. Jadi tentang Yesus, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dan puji Tuhan, saudara kasih, saudara, PR saja bagi saudara dan saya. Saudara bisa di rumah, saudara bisa membacakan ulangannya, atau kita baca beberapa ayat di ulangan. Ulangan pasal 28. Tadi kan kita ulangan pasal 5. Sekarang kita baca ayat ulangan pasal 28. Kita sudah membaca Markus pasal 1 ayat 2 dan 3. Sebenarnya itu sudah cukup mewakili semuanya. Tapi kita bacalah sebagian. Pada kitab ulangan pasal 28, kalaupun memang ada hal yang di sini itu memang khusus Israel. Ulangan pasal 28 ada. Ulangan pasal 28 ayat 1. Sudah perhatikan kalau seorang jadi tidak mendengar saja, tapi kemudian dia mendengarkan dan kemudian merenungkan firman itu dan siang dan malam. Dan kalau melakukannya jangan menyimpang ke kiri dan kanan, jangan mengurangi dan jangan menambah. Ini dia. Kita baca seberapa banyak yang kita bisa baca di sini. Ulangan 28. Jika engkau, perhatikan, ini baik-baik ini mendengarkan dan mempelajarinya, merenungkannya, memahami dia kalau halal ya lewat Israel. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, sama kan dengannya tadi, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa
di bumi, kata tanggung ini kalau itu satu bangsa tentang Israel. Tapi kalau pribadi, Tuhan akan angkat kita. Wahyu pasal 3 di sana tentang jemaat yang ada di Philadelphia. Aku telah dan aku akan mengangkat orang, tidak ada seorang pun yang menurunkan. Lanjut. Kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bahagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota. Kalaupun kita hidup di kota Jakarta, kita di kota Bekasi, kita diberkati. Dan diberkatilah engkau di ladang. Kalaupun kita petani, kita tetap bisa diberkati Tuhan. Lanjut. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ini hasil usaha. Bayangkan kalau saudara punya usaha apa, itu bisa beranak pinak. Lanjut. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Jadi sampai dengan bakul dan tempat adonan itu diberkati Tuhan, tidak akan kekurangan. Lanjut. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Selanjutnya sudah baca di rumah. Puji Tuhan untuk mereka semua. Maju dalam Tuhan, setia dan setialah melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kalau itu untuk seumur hidup, saudara ya, jangan orang udah setia. Waktu jadi tua malah berubah setia kepada Tuhan. Jangan. Kita mau setia seumur hidup, lakukan kehendak Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan. Amin. Dia telah menyenangkan kita, kasih karunia-Nya luar biasa, kasih setia-Nya luar biasa, kasih anugerah-Nya luar biasa. Saudara kasih, kita mau setia dalam mencintai Tuhan, melakukan kehendaknya seumur hidup. Biarlah hidup kita menggenapi firman-Nya. Firman Tuhan yang disampaikan Tuhan gak akan genap, gak akan sempurna kalau tidak engkau lakukan. Amen. Pada saat engkau lakukan firman Tuhan menjadi sempurna. Itu seperti itu, saudara kasih. Memang seperti itu. Tapi oke, puji Tuhan memberkati. Amin. Firman yang dapat saya sampaikan. Kita harap Tuhan nyanyikan pujian ini. Tuhan engkau sempurna. Hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman.
Haleluya Yesus. Betapa indahnya satu pribadi lepas pribadi, kalau kemudian setia melakukan kehendak-Mu. Amin. Karena jaminan-Mu Tuhan tidak akan pernah efektif selama seorang tidak lakukan kehendak-Mu. Tetapi pada saat seseorang lakukan kehendak-Mu, setiap yang Kau inginkan untuk dilakukan satu pribadi, setiap pribadi di hadapan-Mu Tuhan, maka Engkau adalah Allah yang sudah berjanji membahagiakan setiap pribadi yang melakukan kehendak-Mu. Kami melihat itu pada Samuel. Kami melihat itu pada janda di Sarfat. Dan sesungguhnya kalau kami memperluas contoh-contoh iman kami, sangat banyak Tuhan yang telah memperlihatkan action hidup mereka. Tuhan Yesus. Bahkan sampai mati untuk digenapinya kehendak. Kalau itu adalah tentang untuk digenapinya kehendak atas hidupnya. Kalaupun itu tuntutannya, kalaupun itu konsekuensinya, mereka telah melakukan itu Tuhan. Mereka telah terima itu sebagai bentuk kasih karunia Allah bagi mereka. Sebab betapa besar kemuliaan yang tersedia. Haleluya Yesus. Haleluya. Kemuliaan yang tersedia tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami sekarang. Haleluya Yesus. Tidak bisa dibanding-bandingkan. Betapa luar biasa kemuliaan itu sediakan bagi mereka yang sampai menggenapi kehendak atas kehidupan mereka dengan mengalami kematian sekalipun. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Tetapi kemudian Paulus mengatakan, Kau mengatakan melalui Paulus, melalui suratan, bahwa dalam kami berjuang melawan dosa, kami belum sampai mencucurkan dosa, mencucurkan darah. Dan itu sesungguhnya tidak ada kehendak yang berat untuk kami lakukan. Hanya orang-orang yang picik saja. Hanya orang-orang yang berlaku picik saja yang tidak mau merespon kehendak untuk dilakukan. Tapi kemudian Engkau tolong dalam pelayanan kami Bapa, agar seluruh umat-umat Tuhan dalam pelayanan ini diberkati pendengaran yang baik ya Bapa, diberkati hati pikiran yang baik ya Bapa, dimampukan ya Bapa dengan hikmat-Mu untuk mempelajari firman-Mu dan kehendak-Mu Yesus, mengerti kehendak-Mu dan melakukan kehendak-Mu atas hidupnya. Sebab Tuhan punya tujuan. Dan Tuhan adalah Allah yang tidak pernah gagal. Kalau yang gagal itulah manusia karena pilihannya. Tetapi yang memilih melakukan kehendak-Mu ya Bapa, Kau tidak akan pernah gagal mewujudkan janji-janji-Mu Tuhan. Kau akan menyatakan dalam keperkasaan-Mu, dalam kemahakuasaan-Mu ya Bapa, haleluya Yesus, bahwa Kau bertanggung jawab atas semuanya. Engkau tidak sekedar ngomong doang Tuhan, tetapi Kau adalah Allah ya dan amin. Kau adalah Allah ya dan amin. Kami memang menyaksikan juga ya Bapa, setiap siapa yang taat, yang setia melakukan kehendak-Mu, bahagia di dalam Tuhan. Terima kasih dan terpujilah Engkau. Menjadi kerinduan kami agar supaya seluruh umat-umat-Mu dalam pelayanan Gereja Bethel Indonesia Jemaat El-Shaddai Bekasi ini menjadi umat-umat-Mu yang setia melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan yang Bapa berbandingan ukuran tentang teladan utama kami Yesus, Tuhan menghendaki teladan utama kami untuk naik ke Golgota, terpaku di kayu salib. Tidak banyak kata yang Dia mesti katakan selain daripada bukan kehendak-Ku yang jadi, tetapi kehendak Bapa yang jadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini, yang kami terima pada saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, terpujilah Engkau dalam segalanya Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Tuhan, dan tanamkan firman dalam kehidupan kami ya Tuhan.
bertumbuh dan berbuah bagi hormat kemuliaan Tuhan. Kami pribadi-pribadi, bahkan rumah-rumah tangga yang hebat di hadapan Tuhan, menjadi suatu pelayanan yang hebat di hadapan Tuhan ya Bapa, dalam hal melakukan kehendak Bapa di surga Yesus Tuhan. Terima kasih dan terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Dan pada saat kami melakukan kehendak-Mu yang secara pribadi itu pasti hidup di hadapan Bapa dalam kemuliaan Tuhan. Kalau itu adalah pelayanan kami, maka pelayanan kami ini akan hidup di hadapan Bapa dengan kemuliaan Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan menerobos akhir zaman. Kami akan menerobos akhir zaman dan penuh kekuatan bersama dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Terpelihara oleh kekuatan Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan standar-standar dunia menjamin kami, tetapi standar kerajaan Allah itulah yang menjamin kami. Sehingga tidak ada alasan untuk kami takut dan khawatir, karena Allah yang memelihara hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami yang diberkati bersama, bahkan Tuhan kiranya Engkau berkati menolong ya Bapa. Kami teringat bahwa ada saudara kekasih kami yang sakit Tuhan, dalam hal ini saudara Aji Tuhan. Engkau pulihkan kesehatannya dari sakit yang dia derita. Dalam nama Yesus Tuhan, dari sejak terkonfirmasi Tuhan Yesus Bapa COVID-19, puji Tuhan bahwa pada hari-hari ini Tuhan, saudara Aji sudah mulai mengalami pemulihan. Sempurnakan kembali kesehatan saudara Aji. Oleh bilur-bilur-Mu sehat walafiat kembali saudara Aji, dan kembali bisa beraktivitas dan juga dalam hal melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mereka juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin keadaan sakit di rumah, sakit apapun juga itu, kami serahkan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku itu, menjamah oleh bilur-bilur-Mu saudara-saudara kami, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang bisa dihiburkan, dalam semua permasalahan hidup ada jalan keluar. Demikian juga Engkau memberkati hamba-hamba umat-Mu dimanapun siapa berada. Beribalah pas pribadi hamba-hamba Tuhan, demikian rumah-rumah tangganya. Beribalah pas pribadi umat-umat Tuhan, demikian rumah-rumah tangganya. Memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan dalam semua bidang pelayanan dimanapun saya berada. Kalaupun saat ini umumnya diselenggarakan secara terbatas, tetapi tetap Tuhan memberkati bahwa ya dan amin, perkumpulan kami terbatas secara natural, tetapi tidak terbatas secara rohani Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih dan terpujilah Engkau. Dan kemudian ya Bapa, Engkau berkati semua kegiatan usaha pelayanan yang ada, keperluan kebutuhan yang dibutuhkan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan terima kasih. Dan berkati Sirkus Indonesia lawat ya Bapa, tolong Indonesia dalam semua krisis yang masih berlangsung. Kami percaya sebenarnya akan dilewati semuanya dalam pertolongan Tuhan. Pakai pemerintah kami, TNI, Polri Tuhan, para medis ya Bapak, untuk kondisi yang ada sekarang. Dan untuk keseluruhan bangsa kami, semua aspek bangsa kami Engkau tolong ya Bapak. Semua yang ditugaskan ya Bapak, haleluya Yesus Tuhan. Tuhan Yesus pakai mereka semua bagi kebaikan bangsa ini. Terima kasih dan rawat Indonesia Tuhan. Ya Bapak, untuk Tuhan Yesus ya Bapak, kesejahteraan dan damai sejahtera Indonesia, dan lawat Indonesia Tuhan untuk kami leluasa, semakin leluasa beribadah kepada Tuhan, dan kemudian lawat Indonesia untuk jiwa diri diselamatkan, bahkan lawat suku-suku bangsa di dunia untuk memandang Tuhan, percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dan kami yang diberkati pada saat ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal Tuhan Yesus ya Bapak, pada tanggal 8 hari ini sampai tanggal 14 Agustus 2021 ya Bapak. Yang pertama Bapak Johan Liu pada hari Kamis tanggal 13 berusia 37 tahun. Dan yang kedua adik Devita Angel pada hari Jumat tanggal 14 berusia 11 tahun. Engkau pilih kekasih-kasih kami ini, limpahkan rahmat-Mu, berkati panjangkan umurnya, sehatkan selalu, dan diberkati dalam segala hal, dan kemudian mau maju dalam Tuhan, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau.
Dan kami yang diberkati pada kesempatan ini Tuhan, setelah ibadah ini kami akan meletakkan korban persembahan. Kau pilih dari tempatnya mati dalam bentuk apapun korban persembahan yang diletakkan pada hari ini. Pada khususnya Bapa, umat-umatmu menyampaikan milikmu ya Tuhan. Dan juga yang memang dikumpulkan persembahan saat ini adalah untuk kas jemaat ya Bapa. Engkau tilik semua kami dari umat-umat Tuhan. Engkau berkati dalam segala hal ya Bapa. Engkau berkati usaha pekerjaan umat-umat Tuhan. Semua yang kami usahakan umat-umat Tuhan kerjakan ya Bapa. Engkau berkati, campur tangan dan buat berhasil. Kami yang merenungkan firman-Mu siang dan malam ya Bapa. Engkau buat kami berhasil apapun yang dapat kami kerjakan ya Bapa. Kecil besar ya Bapa ya Tuhan, urusan pekerjaan yang kami kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Kami dipercaya dengan perkara kecil, kami akan dipercaya dengan perkara yang lebih besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Bapa. Dan Tuhan, Engkau berkati sampai dengan anak-anak kami dalam sekolah pendidikan mereka, baik sekolah di dalam sekolah tingkatannya maupun yang kuliah Tuhan. Dan, juga yang secara khusus mereka yang mengerjakan tugas akhir pada tahun ini, Kau berkati Tuhan Yesus untuk selesai dan dapat wisuda dan Allah dipermuliakan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dan banyak hal ingin kami sampaikan kepada Tuhan yang terbatas. Ini doa dan harapan kami yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus yang menyempurnakan ya Bapa. Bahkan Tuhan juga yang menyempurnakan ibadah kami pada saat ini. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, terimalah nikmat berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan kuasa, penebusan dan penyelamatan dari anak Allah, serta tuntunan, kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan dan kemenangan yang dikerjakan Roh Kudus atas hidup kita saat ini, sepanjang minggu yang berjalan dan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua, dan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Sebab saudara dan saya yang setia pada Tuhan akan bersama-sama dengan Bapa di surga kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah ini dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Tuhan. Semua Tuhan memberkati pada khususnya pelayan-pelayan yang sudah menyelenggarakan ibadah ini. Maju dalam Tuhan. Amin.